Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang percobaan estrifikasi asam asetat dengan etanol. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari percobaan ini adalah sintesa asam karboksilat dengan gugus fenol. Untuk selanjutnya adalah dasar teori. Estrifikasi adalah salah satu jenis reaksi antara suatu asam organik dan alkohol di mana reaksi tersebut akan menghasilkan ester. Ester merupakan sebuah hidrokarbon yang diturunkan dari asam karboksilat. Sebuah asam karboksilat mengandung gugus COOH, dan pada sebuah ester, hidrogen gugus ini akan diganti oleh sebuah hidrokarbon dengan berbagai jenis. Reaksi estrifikasi ini dapat berjalan balik atau kesetimbangan, tetapi reaksi ini berlangsung sangat lambat. Reaksi yang berjalan sebaliknya adalah reaksi penguraian ester menjadi alkohol dan asam yang dikenal dengan reaksi hidrolisa. Reaksi estrifikasi dapat dituliskan sebagai berikut, di mana RCOH merupakan asam yang akan direaksikan dengan R1OH yaitu alkohol yang akan menghasilkan RCOOR yaitu ester dan H2O yaitu air. Proses esterifikasi dapat dipercepat dengan menambahkan katalisator, yang biasanya katalisator tersebut merupakan asam mineral. Umumnya, asam mineral yang digunakan adalah asam sulfat pekat atau asam klorida kering. Penggunaan asam mineral sebagai katalisator dalam estrifikasi ini diperkenalkan oleh Fischer dan Speer pada tahun 1895. Menurut hukum kesetimbangan Goldberg dan Weige yang dikenal sebagai hukum aksi massa, tetapan kesetimbangan reaksi estrifikasi dinyatakan dalam persamaan berikut. Untuk memperbesar hasil estrifikasi, maka kesetimbangan harus bergeser ke kanan. Dan hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbesar konsentrasi asam asetat atau alkohol. Atau dapat juga dilakukan melalui pengikatan terhadap molekul air, yaitu dengan menambah asam sulfat pekat atau asam klorida kering atau gas HCl. Salah satu kemungkinan mekanisme estrifikasi adalah mekanisme yang tergantung pada proses asil oksi, di mana pada proses asil oksi adalah bergabungnya gugus OH dari asam dengan H dari alkohol. Proses ini merupakan proses yang umum digunakan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan estrifikasi. Beberapa faktor tersebut adalah: yang pertama, suhu, di mana kecepatan reaksi akan meningkat sejalan dengan kenaikan suhu. Selanjutnya adalah waktu reaksi. Semakin lama waktu reaksi, maka akan semakin banyak produk yang dihasilkan. Namun, jika kesetimbangan telah tercapai, tambahan waktu reaksi tidak akan mempengaruhi reaksi. Dan selanjutnya adalah katalis. Katalis berfungsi untuk mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi reaksi, namun tidak menggeser letak kesetimbangan. Lalu terdapat sifat fisika dan sifat kimia yang dimiliki oleh ester. Nah, sifat fisikanya adalah ester itu merupakan senyawa polar sehingga dapat larut dalam air. Lalu, ester yang memiliki 10 karbon atau kurang itu bersifat cair dan mudah menguap. Lalu berbau harum seperti buah-buahan. Nah, lalu sifat kimia pada ester itu adalah mengalami reaksi hidrolisis dengan reaksi seperti ini. Dan yang terakhir adalah mengalami reaksi reduksi dengan reaksi seperti ini. Untuk yang selanjutnya yaitu kegunaan ester dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai esensial pada makanan dan minuman. Beberapa ester mempunyai aroma buah-buahan seperti apel, pisang, dan nanas. Untuk apel menggunakan metil butirat, pisang amil asetat, nanas menggunakan etil butirat. Lalu ester-ester seperti aspirin dan metil salisilat dapat digunakan dalam pengobatan sebagai analgesik dan anti peradangan. Ester juga dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat sabun dan untuk membuat mentega.
Halo, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang alat dan bahan dan cara kerja dari percobaan esterifikasi asam asetat dengan etanol. Nah, alat-alat yang diperlukan dalam percobaan kali ini itu ada neraca digital, gelas arloji, corong, gelas ukur, gelas beker, pipet volume, pipet tetes, bol pipet, labu didih, dan kompor listrik. Dan untuk bahan-bahan yang diperlukan dalam percobaan ini ada asam asetat glasial, etanol 95%, asam sulfat pekat, larutan CaCl2 jenuh, NgSO4 kristal, batu didih, dan Na2CO3 5%. Dan untuk cara kerja dalam praktikum kali ini, yang pertama adalah memasukkan 15 gram asam asetat dan 10 gram etanol 95% ke dalam labu didih. Yang kedua, memasukkan 6 tetes asam sulfat pekat dan 3 buah batu didih ke dalam labu didih. Dan yang ketiga adalah melakukan reflux dengan suhu kurang lebih 70 derajat Celcius dengan waktu 1 jam. Nah, alasan kenapa kita memakai reflux pada percobaan kali ini karena agar zatnya itu tidak berkurang pada saat proses pemanasan sehingga reaksi kimianya itu berjalan dengan tepat. Nah, karena sejatinya reflux itu adalah teknik distilasi yang melibatkan kondensasi uap dan berbaliknya kondensat tersebut ke dalam sistem asalnya. Untuk langkah selanjutnya adalah mendinginkan larutan, kemudian melakukan proses distilasi selama kurang lebih 30 menit pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius. Distilasi atau dapat disebut juga sebagai penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap yang biasa disebut juga dengan volatilitas dari bahan. Langkah selanjutnya adalah menetralisir lapisan ester dengan menggunakan corong pemisah dengan menambahkan natrium karbonat, lalu menambahkan pula CaCl2 jenuh. Dilakukan proses netralisasi pada produk dengan menambahkan NaCO3 karena memungkinkan adanya sifat keasaman pada produk yang dibawa oleh asam asetat. Sedangkan tujuan dari penambahan CaCl2 adalah ion-ion Ca2+ akan mampu mengikat ion-ion karbonat, sehingga nantinya akan terbentuk garam berupa NaCl dan CaCO3. Lalu yang selanjutnya, setelah dilakukan pemisahan dengan penambahan CaCl2, maka larutan ester dimurnikan lagi dengan cara penambahan MgSO4. Penambahan MgSO4 ini sebanyak 1 gram. Penambahan MgSO4 kristal memiliki tujuan untuk mengikat sisa-sisa air yang terkandung dalam etil asetat. MgSO4 dapat mengikat sisa-sisa air dikarenakan MgSO4 bersifat higroskopis. Oleh karena itu digunakan untuk pemurnian, sehingga dapat menghasilkan etil asetat dengan kemurnian yang tinggi. Kemudian mencatat hasil yang diperoleh seperti volume, berat jenis, warna, dan bau. Nah, kan pada percobaan kali ini kita itu menggunakan batu didih pada saat proses pemanasan. Nah, batu didih itu fungsinya adalah untuk meratakan panas pada setiap bagian larutan sehingga panasnya itu homogen. Dan juga yang kedua adalah menghindari titik lewat didih sehingga larutannya tuh tetap ada di titik didih yang stabil. Nah, dan juga kan kita itu memasukkan batu didihnya itu ke dalam larutannya sebelum larutannya itu dipanaskan. Nah, itu tuh ada alasannya. Karena kalau misalnya kita masukin batu didihnya itu ke dalam larutan yang sudah panas, yang sedang dididihkan, nah itu tuh bakal bisa menimbulkan uap panas mendadak yang banyak gitu. Jadi tuh bisa meledak dan juga bisa menimbulkan kebakaran. Jadi jangan sampai salah ya. Pada percobaan ini diperlukan juga katalis, di mana fungsi katalis akan menurunkan energi aktivasi. Walaupun demikian, katalis tidak akan merubah energi antara produk dan reaktannya. Katalisnya ditambahkan pada suatu reaksi
akan menurunkan energi aktivasi dari reaktan. Zat-zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasinya, sehingga reaksi akan lebih mudah terjadi. Kemudian ekspektasi hasil praktikum. Pada praktikum ini menggunakan beberapa bahan, seperti asam asetat, etanol 95%, asam sulfat pekat, natrium karbonat 5%, larutan CaCl2, dan kristal MgSO4. Dalam langkah kerjanya dilakukan proses reflux. Larutan hasil dari proses reflux kemudian didistilasikan terlebih dahulu, guna memisahkan etil asetat dengan air berdasarkan perbedaan titik-titiknya. Lalu, distilat yang diperoleh dinetralkan dan dimurnikan terlebih dahulu. Kemudian mencatat data yang dibutuhkan dalam praktikum ini. Data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui persen kesalahan yang terdapat dalam praktikum kali ini, dengan membandingkan data yang diperoleh dari percobaan dengan data secara teoritis. Diharapkan praktikum kali ini menghasilkan ester yang memiliki kemurnian tinggi, dan hasil yang diperoleh tidak jauh beda dengan hasil secara teoritis.